Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan tugas akhir Sistem Informasi Akuntansi dengan tema ilustrasi dan analisis Sistem Informasi Akuntansi di PT Gudang Garam. Sebelum itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Saya Viga Melika dengan NIM 109. Saya Hana Berini dengan NIM 093. Saya Aurora Kinanti dengan NIM 059. Saya Rahma Amalistiawati dengan NIM 086. Yang pertama ada profil usaha. PT Gudang Garam perusahaan produk rokok yang berdiri pada 26 Juni 1958, yang mana didirikan Surya Wonowijojo di Kediri, Jawa Timur. Perusahaan ini juga memasuki peringkat 10 besar terbaik di Indonesia. Perusahaan ini juga memiliki anak perusahaan, diantaranya adalah PT Surya Pemenang, anak perusahaan yang berfokus pada produksi dan distribusi rokok kretek. PT Surya Mustika Nusantara terlibat dalam pengembangan dan distribusi produk rokok kretek. PT Surya Tobacco Nusantara fokus pada penelitian dan pengembangan produk-produk tembakau. PT Surya Madistri Indo mengelola dan mengkoordinasi distribusi produk-produk PT Gudang Garam ke berbagai wilayah di Indonesia. PT Surya Air terlibat dalam industri transportasi udara. PT Surya Timur Alam Raya, anak perusahaan yang fokus pada investasi dalam berbagai sektor. PT Gudang Garam Internasional bertanggung jawab atas ekspansi bisnis di luar Indonesia. Gudang Garam Tbk sebagai perusahaan induk. Ada siklus pendapatan. Proses bisnis siklus pendapatan PT Gudang Garam. Proses bisnis siklus pendapatan PT Gudang Garam mencakup serangkaian langkah yang kompleks, melibatkan berbagai departemen dan fungsi dalam organisasi. Berikut adalah gambaran tentang bagaimana siklus pendapatan berjalan di PT Gudang Garam. Yang pertama, dari riset dan pengembangan. PT Gudang Garam mungkin melakukan penelitian dan pengembangan produk baru atau perbaikan terus-menerus pada produk yang sudah ada untuk memenuhi permintaan pasar. Yang kedua, ada produksi rokok. Departemen produksi PT Gudang Garam akan mengelola proses pembuatan rokok mulai dari penggandaan bahan baku hingga proses manufaktur dan pengemasan. Yang ketiga ada distribusi. Setelah rokok diproduksi, produk tersebut akan didistribusi ke berbagai saluran pasar seperti distributor, pedagang, dan toko-toko retail di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada pemasaran dan penjualan. Tim pemasaran akan merancang kampanye promosi untuk memasarkan produk kepada konsumen. Tim penjual akan berinteraksi dengan distributor dan pelanggan untuk memastikan produk terjual dengan baik. Selanjutnya ada pemesanan dan pengiriman. Pelanggan dan distributor akan melakukan pemesanan dan PT Gudang Garam akan merespon dengan mengirimkan produk sesuai dengan permintaan. Selanjutnya ada penagihan dan pembayaran. Setelah pengiriman, Departemen Keuangan akan mengeluarkan tagihan kepada pelanggan dan memantau pembayaran. Ini juga melibatkan manajemen risiko kredit untuk memastikan kepatuhan pelanggan terhadap syarat pembayaran. Selanjutnya ada pencatatan pendapatan. Pendapatan dari penjualan rokok dicatat oleh Departemen Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang selanjutnya ada akuntansi dan pelaporan. Tim akuntansi akan mengelola catatan menyusun laporan keuangan dan memastikan kepatuhan dengan standar akuntansi dan regulasi yang berlaku. Ada pemenuhan pajak. PT Gudang Garam harus memastikan ketaatan terhadap kewajiban pajak termasuk pajak penjualan dan pajak penghasilan. Selanjutnya ada audit dan kepatuhan. Proses audit mungkin dilakukan secara internal atau eksternal untuk memverifikasi akurasi catatan keuangan dan memastikan kepatuhan dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya ada pengembangan produk lanjutan. PT Gudang Garam terus mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk yang ada untuk menjawab perubahan permintaan pasar dan tren konsumen. Penting untuk diingat bahwa proses ini dapat berubah seiring waktu dan dapat disesuaikan dengan kebijakan internal dan perubahan kondisi pasar. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan peraturan pemerintah terkait industri tembakau, termasuk regulasi terkait perpajakan iklan dan aspek kesehatan. Selanjutnya ada gambar diagram konteks dan DFD siklus pendapatan. Bisa dilihat ya teman-teman. Di sini ada diagram konteks siklus pendapatan. Selanjutnya ada diagram DFD siklus pendapatan. Lanjut, materi yang B, itu siklus pengeluaran kas, yaitu proses bisnis siklus pengeluaran kas. Gambaran umum tentang bagaimana siklus tersebut mungkin berlangsung dalam perusahaan tembakau seperti PT Gudang Garam. Yang pertama ada pemesanan bahan baku. Departemen yang membutuhkan bahan baku untuk produksi rokok akan membuat pemesanan kepada pemasok dan departemen pembelian. Selanjutnya ada penerimaan bahan baku. Bahan baku yang diterima akan diperiksa oleh departemen penerimaan untuk memastikan bahwa barang sesuai dengan pemesanan dan dalam kondisi yang baik. Selanjutnya ada pencatatan penerimaan dan pemeriksaan faktur. Informasi penerimaan digunakan untuk mencocokkan dengan faktur yang diterima dari pemasok. Pemeriksa dilakukan untuk memastikan ketersesuaian antara pemesanan, penerima, dan faktur. Selanjutnya ada pembayaran faktur. Setelah pemeriksaan faktur, Departemen Keuangan akan memproses pembayaran kepada pemasok. Pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syarat pembayaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada pencatatan pembayaran. Informasi pembayaran dicatat dalam sistem akuntansi perusahaan. Hal ini mencakup catatan jumlah pembayaran, tanggal pembayaran, dan rincian transaksi lainnya. Lalu ada arus informasi siklus pengeluaran kas. Arus informasi dalam siklus pengeluaran kas PT Gudang Garam mencakup aliran data dan informasi antara berbagai departemen dan fungsi perusahaan untuk memastikan kelancaran proses pengeluaran uang tunai. Lalu ada gambar umum mengenai arus informasi siklus pengeluaran kas PT Gudang Garam. Yang pertama adalah pemesanan bahan baku. Departemen yang membutuhkan bahan baku akan menghasilkan informasi yang berisi rincian pesanan jumlah, spesifikasi lain. Itu disampaikan ke departemen pembelian. Lalu yang kedua ada penerimaan dan pemeriksaan bahan baku. Informasi penerimaan bahan baku melibatkan data penerimaan yang dikumpulkan oleh staf penerimaan. Data ini kemudian dapat digunakan untuk memverifikasi dan memeriksa kualitas bahan baku. Pencatatan penerimaan dan pemeriksaan faktur. Informasi tentang penerimaan bahan baku dapat digunakan untuk mencocokkan dengan faktur yang diterima dari pemasok. Departemen juga mungkin mencatat informasi ini ke dalam sistem akuntansi. Lalu ada pembayaran faktur. Informasi pembayaran faktur
mencakup data pembayaran kepada pemasok. Departemen Keuangan dapat memproses pembayaran sesuai dengan syarat-syarat pembayaran yang telah ditetapkan. Lalu terdapat catatan pembayaran, informasi pembayaran dalam sistem akuntansi perusahaan, dan ini mencakup catatan jumlah yang dibayarkan, tanggal pembayaran, dan rincian transaksi lainnya. Lalu terdapat pemantauan kas dan anggaran. Departemen Keuangan akan terus memantau arus kas perusahaan dan memastikan bagian pembayaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Lalu ada analisis utang. Departemen Keuangan dapat menganalisis yang harus dibayar, termasuk pemantauan syarat-syarat pembayaran dan diskon pembayaran dini. Lalu terdapat manajemen risiko. Informasi mengenai risiko-risiko terkait pembayaran dapat disampaikan kepada tim manajemen risiko untuk tindakan pencegahan atau mitigasi risiko yang sesuai. Lalu ada audit dan kepatuhan. Data dan dokumen yang relevan perlu disiapkan dan disampaikan selama proses audit internal dan eksternal untuk memverifikasi keakuratan catatan dan memastikan kepatuhan. Lalu ada pelaporan keuangan. Data transaksi pengeluaran kas akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan seperti laporan arus kas, neraca, dan laporan laba rugi. Lalu penyimpanan dan pemeliharaan dokumen. Penting untuk menyimpan dengan aman dokumen terkait transaksi pengeluaran seperti faktur, bukti pembayaran, dan catatan lainnya untuk keperluan audit dan pemeriksaan. Arus informasi ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap transaksi di siklus pengeluaran kas direkam dengan benar, memastikan kepatuhan dengan kebijakan perusahaan dan regulasi, dan menyediakan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dan pelaporan keuangan. Lalu terdapat juga gambar, diagram konteks, dan DFG dari siklus pengeluaran kas di PT. Lalu yang kedua, adanya arus informasi siklus produksi di PT Gudang Garam. Yaitu dalam siklus produksi di PT Gudang Garam, arus informasi berperan penting untuk mengkoordinasikan berbagai tahap produksi, mengelola inventaris, dan memastikan kualitas produk. Meskipun detailnya mungkin tidak diungkap secara spesifik, beberapa aspek umum arus informasi dalam siklus produksi kita bisa sajikan. Yang pertama adalah perencanaan produksi, yaitu informasi permintaan. Departemen penjualan memberikan informasi tentang permintaan pasar dan prediksi penjualan untuk menentukan jumlah produksi yang diperlukan. Lalu yang kedua ada pengadaan bahan baku, informasi persediaan data tentang stok bahan baku dan kebutuhan produksi dikomunikasikan dengan Departemen Pengadaan untuk mengatur pembelian bahan baku. Yang ketiga adalah proses produksi, pemantauan proses produksi, sistem informasi memantau aliran produksi, memastikan operasi berjalan sesuai dengan jadwal, serta memonitor kualitas produk selama proses produksi. Lalu yang keempat adalah pengujian kualitas, hasil pengujian, dan dari hasil tersebut informasi dari Departemen Pengujian Kualitas memberikan data tentang kepatuhan produk terhadap standar kualitas yang telah ditetapkan. Lalu yang kelima ada pengemasan dan distribusi, informasi penyelesaian produksi setelah produksi selesai, informasi tentang produk yang dikemas dan dikirim disinkronkan dengan tim distribusi untuk pengiriman ke pasar. Lalu yang keenam adalah pemantauan penjualan, umpan balik pelanggan. Dari data layanan pelanggan dan umpan balik konsumen dapat memberikan informasi yang berharga untuk penyesuaian dan proses produksi di masa mendatang. Yang ketujuh, manajemen inventaris. Arus informasi memastikan bahwa data inventaris terkini untuk bahan baku, produk dalam proses dan produk jadi membantu dalam manajemen stok efisien. Lalu yang kedelapan adalah keputusan dan perencanaan berkelanjutan. Informasi dari semua tahap produksi digunakan untuk menganalisis efisiensi, biaya, kualitas, dan strategi produksi untuk perencanaan di masa depan. Dalam keseluruhan siklus produksi, arus informasi yang efisien dapat tepat untuk memainkan peran kunci dalam memastikan kelancaran proses produksi, meningkatkan kualitas produk, serta mendukung pengambilan keputusan baik untuk peningkatan berkelanjutan dalam operasi perusahaan. Lalu di bawahnya terdapat gambar DFD dari struktur organisasi. Yang selanjutnya yang kelima, itu ada siklus buku besar dan pelaporan. Yang satu itu ada proses bisnis siklus besar dan pelaporan. Arus informasi dalam siklus pengeluaran kas PT Gudang Garam mencakup aliran data dan informasi antara berbagai departemen dan fungsi dalam perusahaan untuk memastikan kelancaran proses pengeluaran uang tunai. Berikut adalah gambaran umum mengenai arus informasi dalam siklus pengeluaran kas PT Gudang Garam. Yang pertama adalah pemesanan bahan baku. Departemen yang membutuhkan bahan baku akan menghasilkan informasi pesanan yang berisi rincian pesanan, jumlah, dan spesifikasi lainnya. Informasi ini dapat disampaikan ke Departemen Pembelian. Yang kedua itu ada penerimaan dan pemeriksaan bahan baku. Informasi penerimaan bahan baku melibatkan data penerimaan yang dikumpulkan oleh staf penerimaan. Data ini kemudian dapat digunakan untuk memverifikasi pesanan dan memeriksa kualitas bahan baku. Yang ketiga itu ada pencatatan penerimaan dan pemeriksaan faktur. Informasi tentang penerimaan bahan baku dapat digunakan untuk mencocokkan dengan faktur yang diterima dari pemasok. Departemen akuntansi juga mencatat informasi ini dalam sistem akuntansi. Yang selanjutnya ada pembayaran faktur. Informasi pembayaran faktur mencakup data pembayaran kepada pemasok. Departemen keuangan dapat memproses pembayaran sesuai dengan syarat-syarat pembayaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada pencatatan pembayaran. Informasi pembayaran dicatat dalam sistem akuntansi perusahaan. Ini mencakup catatan jumlah yang dibayarkan, tanggal pembayaran, dan rincian transaksi lainnya. Yang selanjutnya ada pemantauan kas dan anggaran. Departemen keuangan akan terus memantau arus kas perusahaan dan memastikan bahwa setiap pembayaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada analisis utang. Departemen keuangan dapat menganalisis utang yang masih harus dibayar termasuk pemantauan syarat-syarat pembayaran dan diskon pembayaran dini. Selanjutnya ada manajemen risiko. Informasi mengenai risiko-risiko terkait pembayaran dapat disampaikan kepada tim manajemen risiko untuk tindakan pencegahan atau mitigasi risiko yang sesuai. Selanjutnya ada audit dan kepatuhan. Data dan dokumen yang relevan perlu disiapkan dan disampaikan selama proses audit internal atau eksternal untuk memverifikasi keakuratan catatan dan memastikan kepatuhan. Selanjutnya ada pelaporan keuangan. Data transaksi pengeluaran kas akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan seperti laporan arus kas, neraca, dan laporan laba rugi. Yang selanjutnya ada penyimpanan dan pemeliharaan dokumen. Penting untuk menyimpan dengan aman dokumen-dokumen terkait transaksi pengeluaran seperti faktur, bukti pembayaran, dan catatan lain untuk keperluan audit pemeriksaan. Arus informasi ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap transaksi di siklus pengeluaran kas direkam dengan benar, memastikan kepatuhan dengan kebijakan perusahaan dan regulasi yang menyediakan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dan pelaporan keuangan. E2 itu ada arus kas, informasi siklus SDM dan penggajian PT Gudang Garam. Yang F itu arus informasi dalam siklus SDM dan penggajian di PT Gudang Garam mencakup aliran data dan informasi antara berbagai departemen dan fungsi dalam perusahaan untuk memastikan kelancaran proses manajemen SDM. Berikut adalah gambaran umum tentang arus informasi dalam siklus SDM dan penggajian di PT Gudang Garam. Yang pertama itu ada penerimaan karyawan baru. Informasi awal tentang karyawan baru
termasuk informasi pribadi, pendidikan, dan pengalaman kerja diterima dari Departemen Sumber Daya Manusia atau manajer yang terkait. Yang selanjutnya ada pendaftaran dan administrasi karyawan. Data karyawan baru dicatat dalam sistem SDM perusahaan ini. Melibatkan informasi pribadi, nomor identifikasi, riwayat kerjaan, dan dokumen-dokumen administrasi lainnya. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan. Informasi mengenai pelatihan dan pengembangan karyawan, termasuk pelatihan wajib dan pelatihan pengembangan keterampilan, dapat disampaikan dari Departemen Pelatihan atau Pengembangan ke Departemen SDM. Selanjutnya ada evaluasi kinerja. Dari evaluasi kinerja karyawan, termasuk hasil penilaian dan perencanaan pengembangan individu, dapat disampaikan dari manajer atau Departemen Evaluasi Kinerja ke SDM. Selanjutnya ada pengelolaan gaji dan tunjangan. Informasi mengenai gaji dan tunjangan karyawan, termasuk perubahan dalam struktur gaji, dapat disampaikan dari Departemen SDM ke Departemen Keuangan atau Sistem Gajian. Selanjutnya ada pengurangan gaji dan pemotongan gaji. Informasi mengenai pajak dan pemotongan gaji, termasuk pajak penghasilan dan pemotongan untuk program-program karyawan, dapat disampaikan dari SDM ke Departemen Keuangan atau Pajak. Selanjutnya ada manajemen cuti atau absensi. Data cuti dan absensi karyawan, termasuk pengajuan cuti, saldo cuti, dan absen tidak terencana, dapat disampaikan dari Departemen SDM ke Departemen Penggajian. Selanjutnya ada pelaporan karyawan. Informasi mengenai jumlah karyawan, perubahan status, dan data karyawan secara umum dapat disampaikan dari SDM ke manajemen eksekutif untuk keperluan pelaporan dan perencanaan strategis. Selanjutnya ada manajemen kesejahteraan karyawan. Informasi mengenai program kesejahteraan karyawan, termasuk asuransi kesehatan dan program kesejahteraan lainnya, dapat disampaikan dari Departemen SDM ke karyawan dan ke Departemen Keuangan. Selanjutnya ada audit dan kepatuhan. Proses audit internal atau eksternal dapat dilakukan untuk memverifikasi keakuratan data karyawan, penggajian, dan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan dan regulasi. Selanjutnya ada penyimpanan dan pemeliharaan dokumen. Penting untuk menyimpan dengan aman dokumen-dokumen terkait karyawan seperti kontrak kerja, dokumen pajak, dan data pribadi lainnya untuk keperluan audit dan kepatuhan privasi. Arus informasi ini membantu PT Gudang Garam dalam mengolah sumber daya manusia dengan efisien, memastikan kepatuhan terhadap regulasi untuk mendukung keputusan strategis terkait manajemen tenaga kerja. Selanjutnya ada gambar diagram konteks dan DFD, sistem buku besar dan pelaporan. Yang contoh di bawah ini gambar diagram konteks, sistem buku besar, dan pelaporan. Dan di bawahnya ini juga ada gambar diagram DFD, sistem buku besar, dan pelaporan. Yang selanjutnya ada analisis pendapatan. Analisis kelebihan dan kekurangan siklus pendapatan. Kelebihan siklus pendapatan stabil. Dengan siklus pendapatan yang baik, perusahaan dapat mengoptimalkan penjualan produk dan menciptakan pendapatan yang stabil. Yang kedua, pengelolaan stok yang efisien. Siklus pendapatan yang efisien membantu perusahaan dalam perencanaan produksi dan manajemen stok, mencegah kelebihan dan kekurangan persediaan. Analisis kinerja keuangan. Melalui data siklus pendapatan, perusahaan dapat melakukan analisis kinerja keuangan, mengidentifikasi tren penjualan, dan mengevaluasi keberhasilan strategi pemasaran. Yang keempat, kepuasan pelanggan. Proses pendapatan yang efisien meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memastikan produk atau layanan tersedia secara tepat waktu. Selanjutnya, manajemen risiko. Dengan rekam jejak transaksi yang baik, perusahaan dapat lebih efektif mengelola risiko keuangan dan kepatuhan. Selanjutnya ada kekurangan siklus pendapatan, keterlambatan pembayaran. Jika terjadi keterlambatan pembayaran dari pelanggan, ini dapat mengganggu arus kas perusahaan dan mempengaruhi likuiditas. Selanjutnya, risiko penuh penjualan bergantung pada satu sumber pendapatan dapat meningkatkan risiko jika ada perubahan kondisi pasar atau perubahan kebijakan yang mempengaruhi industri. Selanjutnya, risiko ketidakpatuhan. Selanjutnya yaitu analisis sistem pengendalian internal siklus pendapatan. Faktor-faktor umum yang mempertimbangkan dalam menganalisis sistem pengendalian internal pada siklus pendapatan. Yang pertama, pembagian tugas dan tanggung jawab. Potensi kelebihan, misalnya tugas antara pembuat keputusan, pelaksana, dan pemeriksa dapat membantu mencegah konflik kepentingan dan kecurangan. Yang kedua, potensi kekurangan dalam pemisahan tugas dan tanggung jawab dapat meningkatkan risiko kesalahan dan manipulasi. Selanjutnya, otoritas dan persetujuan. Potensi kelebihannya yaitu proses otorisasi yang baik dapat membantu memastikan bahwa transaksi diotorisasi oleh pihak yang berkompeten. Potensi kekurangannya yaitu kekurangan dalam proses otorisasi dapat menyebabkan risiko kesalahan atau kecurangan. Selanjutnya, rekonsiliasi dan pemantauan bank. Potensi kelebihannya yaitu rekonsiliasi bank yang rutin dapat membantu mendeteksi perbedaan dan aktivitas yang mencurigakan. Yang selanjutnya, potensi kekurangannya yaitu kekurangan dalam rekonsiliasi dapat meninggalkan risiko terkait pencatatan kas. Selanjutnya yaitu pengelolaan pajak dan pemotongan gaji. Potensi kelebihannya yaitu pemenuhan kewajiban pajak dan pemotongan gaji yang tepat dapat mengurangi risiko non kepatuhan dan saksi pajak. Potensi kekurangannya yaitu kesalahan dalam pengelolaan pajak dan potongan gaji dapat berdampak pada kepatuhan. Selanjutnya yaitu sistem informasi dan pengelolaan data. Potensi kelebihannya yaitu sistem informasi yang baik dapat meningkatkan akurasi efisiensi dalam pemrosesan transaksi. Potensi kekurangan sistem informasi yang lemah atau rawan kesalahan dapat menyebabkan kegagalan kontrol internal. Yang selanjutnya, pengelolaan kredit dan risiko. Potensi kelebihan, proses manajemen risiko kredit yang baik dapat mengurangi risiko ketidakpatuhan pembayaran pelanggan. Potensi kekurangannya yaitu kekurangan dalam manajemen risiko kredit dapat meningkatkan risiko piutang tidak tertagih. Selanjutnya, pelatihan kesadaran karyawan. Potensi kelebihannya yaitu karyawan yang terlatih dengan baik dapat memahami kebijakan prosedur dan mengurangi risiko kesalahan. Potensi kekurangannya yaitu kurangnya pelatihan dalam menyebabkan kurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur pengendalian. Selanjutnya, audit internal dan evaluasi. Potensi kelebihannya yaitu audit internal dapat memberikan wawasan independen tentang efektivitas kontrol internal. Potensi kekurangannya kurangnya tidak lanjut pada temuan audit internal pada menyebabkan risiko tidak teratasi. Nama saya Iren dengan NIM 2280933448. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah siklus pendapatan. Efisiensi penjualan siklus pendapatan perlu menekankan pada efisiensi penjualan dan pemasaran produk PT Gudang Garam untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Manajemen pelanggan penting untuk memastikan manajemen pelanggan yang efektif agar dapat mempertahankan dan meningkatkan basis pelanggan. Siklus pengeluaran kas. Pengelolaan pembayaran siklus pengeluaran kas harus efisien. Dengan manajemen pembayaran yang baik untuk mengoptimalkan penggunaan dana perusahaan, kontrol biaya penting untuk memastikan kontrol biaya yang ketat dan analisis yang mendalam terhadap pengeluaran dan guna meningkatkan profitabilitas.
Dan terakhir, kesimpulan umum. Integrasi sistem penting untuk memastikan integrasi yang baik antara semua siklus, memastikan aliran efisiensi yang lancar dan konsistensi data. Ketahanan perubahan, PT Gudang Garam perlu memiliki keunggulan dalam menghadapi perubahan kondisi pasar, regulasi, dan tren industri. Inovasi dan efisiensi, fokus pada inovasi proses dan efisiensi operasional untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing. Kepatuhan dan etika memastikan bahwa semua siklus dijalankan dengan mematuhi etika bisnis dan peraturan yang berlaku. Peningkatan terus-menerus perusahaan perlu terus-menerus melakukan evaluasi dan meningkatkan terhadap setiap siklus untuk mencapai kinerja yang optimal. Kesimpulan ini bersifat umum dan sebaiknya disesuaikan dengan konteks dan informasi spesifik yang tersedia pada PT Gudang Garam. Evaluasi terus-menerus dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan perusahaan. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.